Di sebuah sudut sunyi Aceh Timur, pada pagi yang biasa, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak namanya bergema tanpa suara, Ahmadullah. Tapi orang-orang memanggilnya Teungku Muhammad Dewi, karena wajahnya sangat mirip sang ibu, perempuan tabah bernama Dewi. Sejak kecil, hidupnya akrab dengan sajadah, kitab kuning, dan suara lantunan ayat. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, tapi pikirannya tidak sederhana. Jiwanya dibentuk oleh ilmu, dan hatinya dibentuk oleh ketulusan. Dari satu dayah ke dayah lain ia berjalan, bukan mencari gelar, tapi mencari kebenaran. Dari Idicut ke Matangkuli hingga Samalanga, ia duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Di sanalah ia belajar, bukan hanya agama, tapi juga keberanian. Saat orang lain memilih diam, Teungku Dewi memilih bersuara. Ketika banyak menunduk, ia berdiri. Ia tidak takut menyampaikan bahwa ada yang salah, bahwa syariat bukan hanya tulisan tapi harus dihidupkan, bahwa umat Islam harus bangkit, bukan bersembunyi. Ia dicintai oleh rakyat, tapi diawasi oleh penguasa. Ditangkap, dilepas, diawasi, tapi tak pernah diam. Baginya, dakwah bukan sekadar ceramah, tapi jalan hidup. Lalu datang hari itu, 1 Maret 1991. Sebuah surat dari abangnya datang. Ia pergi menjenguk, dan sejak saat itu, lenyap. Tidak ada kabar, tidak ada jasad, hanya sunyi dan air mata. Teungku Dewi tidak pernah kembali, tapi ia tidak pernah hilang. Namanya disebut dalam zikir, dikenang dalam doa, dan hidup dalam perjuangan murid-muridnya. Ia tidak meninggalkan rumah mewah, tapi ia meninggalkan warisan yang tak tergantikan. Keberanian, ilmu, dan teladan. Karena kadang syuhada tidak dimakamkan dalam tanah. Mereka dimakamkan di hati manusia, dan dari sanalah mereka terus hidup selamanya. Kalau kisah ini menyentuhmu, biarkan hatimu ikut berdakwah. Jangan lupa follow, like, dan komentar agar cahaya kisah ini terus menjalar. Karena satu kisah bisa membangkitkan ribuan jiwa.